Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah jalan yang ada di kota tempat tinggal saya, yaitu kota Semarang, di mana jalan ini dikenal oleh masyarakat sebagai jalan yang cukup mistis karena banyaknya kecelakaan yang sering terjadi pada ruas jalan tersebut. Ruas jalan yang saya maksud ini lebih tepatnya berupa sebuah tikungan, tikungan yang biasa disebut sebagai tikungan letter S karena tikungan tersebut bila dilihat dari atas menyerupai bentuk huruf S. Namun sebelum masuk ke dalam cerita, seperti biasa, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Ruas jalan yang saya ceritakan ini merupakan salah satu jalan protokol utama di kota Semarang yang menghubungkan kawasan Semarang bawah dan Semarang atas. Mungkin bagi Sobat Horor Klasik yang belum tahu, kota Semarang ini memiliki sebuah keunikan, yaitu memiliki kawasan kota bawah dan kota atas. Nah, ruas yang akan saya ceritakan ini merupakan salah satu jalan yang akan dilewati oleh pengguna jalan yang akan menuju ke kawasan kota atas. Seringnya terjadi kecelakaan di ruas jalan tersebut, tepatnya di tikungan itu, menimbulkan banyak masyarakat yang mengait-kaitkan kecelakaan dengan hal-hal mistis. Apalagi menurut beberapa pengakuan dari orang-orang yang mengalami kecelakaan, utamanya bila kecelakaan itu terjadi di malam hari, mereka terkejut karena melihat iring-iringan jenazah yang tiba-tiba menyeberang dari gang di sebelah kanan jalan, kemudian menyeberang menuju ke makam yang berada di sebelah kiri. Jadi kecelakaan yang sering terjadi memang sering menimpa orang yang berjalan dari arah atas. Oh ya, lupa saya memberikan gambaran. Tikungan letter S ini bila dari arah bawah, ini sebelum masuk ke tikungan, di sebelah kiri ini kita akan melihat sebuah gapura kampung ya, dimana pada kampung yang hanya berupa satu ruas jalan itu terdapat kurang lebih 30 rumah. Nah, jalan kampung itu sendiri tembus sebetulnya ke jalan yang saya ceritakan ini. Jadi seperti segitiga, kalau saya gambarkan seperti segitiga. Nah, itu jalan kampung itu merupakan sisi diagonalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi masuk dari sebelum tikungan, kalau masuk ke dalam kampung nanti diteruskan keluarnya kembali ke jalan yang sama, namun sudah melewati tikungan tersebut. Nah, sementara ketika kita sudah masuk di tikungan yang pertama, di tikungan yang berbelok ke arah kiri,
di sebelah kanan jalan kita akan melihat sebuah pemakaman umum yang sudah ada cukup lama, itu yang terletak di kaki sebuah bukit. Meskipun oleh warga Semarang bukit yang tidak terlalu tinggi itu disebut dengan sebutan gunung ya, seperti itu. Nah, tikungan itu sendiri ketika kita memasuki belokan ke kiri itu, kita akan dihadapkan dengan jalan yang menikung sekaligus menanjak. Tikungan itu memang cukup tajam dan seringkali memang digunakan terutama oleh pengendara sepeda motor untuk melakukan cornering ala pembalap atau menikung seperti pembalap, terutama kalau zaman sekarang oleh anak-anak muda yang menggunakan motor sport itu sering sekali mereka menikung ke arah kiri dengan kecepatan tinggi, dan memang cukup enak jalan tersebut, tikungan tersebut untuk melakukan cornering ke sebelah kiri. Namun keadaan sebaliknya sering dialami oleh pengendara yang berjalan dari arah atas. Otomatis ketika masuk ke tikungan tersebut dari arah atas, tepat di area makam, dia akan dihadapkan dengan tikungan atau menikung ke sebelah kanan dengan posisi jalan yang cukup menurun. Nah, jadi sebagai gambaran antara makam dengan gapura kampung yang tadi saya sebutkan, posisinya ini berhadapan namun tidak lurus ya, jadi agak miring gitu. Jadi kalau dari arah atas memang pengendara ini tidak bisa melihat bahwa di sebelah kanan itu ada gapura kampung seperti itu. Nah, kecelakaan yang sering terjadi itu seringnya menimpa pengendara yang berjalan dari arah atas, baik sepeda motor yang tiba-tiba terjatuh, terpleset, ataupun mobil yang tiba-tiba terperosok ke dalam saluran air. Kebetulan memang di sisi kiri dan kanan jalan tersebut, di samping banyak pohon rindang di tepi jalan, itu juga terdapat saluran pembuangan air yang cukup lebar dan dalam. Sering sekali memang kejadian motor terjatuh ataupun mobil terperosok ke dalam saluran air, atau lebih mudahnya kalau orang Semarang biasa menyebutnya got ya, itu cukup sering terjadi. Nah, akhirnya memang banyak masyarakat yang mengaitkan kecelakaan-kecelakaan itu dengan hal mistis. Namun apakah memang benar demikian? Memang menurut pengakuan beberapa pengendara, mereka sering sekali dikejutkan ketika mereka berbelok ke arah kanan. Mereka ini melihat ada rombongan orang yang mengusung keranda, jadi seperti iring-iringan jenazah ya, yang tiba-tiba menyeberang dari seakan-akan keluar dari gang kampung tersebut, dan kemudian mereka menyeberang ke arah makam. Dan kejadian-kejadian itu memang seringnya terjadi pada malam hari. Sementara kalau kecelakaan di siang hari ya memang para pengendara yang mengalami kecelakaan itu ya tidak ada yang memberikan pengakuan kalau mereka melihat penampakan adanya iring-iringan jenazah yang menyeberang dari kampung ke arah kuburan. Namun ketika kecelakaan itu terjadi di malam hari, memang mayoritas pengendara mengatakan bahwa mereka melihat rombongan iring-iringan jenazah yang tiba-tiba menyeberang jalan, dan itu mengejutkan mereka, sehingga yang sering terjadi mereka mengerem mendadak. Kalau yang sepeda motor ya akhirnya seringnya terjatuh karena lagi-lagi memang posisi jalannya betul-betul menikung ya, artinya mayoritas mereka memang berkendara dengan posisi miring, dan kemudian mereka terpleset. Sementara untuk yang pengendara mobil, mereka mengerem mendadak, namun karena jaraknya mungkin sudah terlalu dekat, nah para
sopir mobil ini berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kiri, dan akibatnya mobil mereka tercebur ke dalam got besar itu. Kurang lebih yang sering terjadi seperti itu. Nah, rupanya masalah iringan jenazah yang menyeberang dari kampung ke makam ini memang diamini oleh salah satu warga yang ada di kampung yang tadi saya sebutkan, yang berposisi di sebelum tikungan itu, di sebelah kiri jalan. Sebut saja namanya Pak Wanto ya. Ini nama samaran karena saya menghargai privasi beliau. Pak Wanto ini memang pernah bercerita bahwa dulu ketika beliau masih muda ya, kurang lebih di sebelum tahun 80 lah, beliau memang sudah tinggal di kampung itu sejak masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Nah, suatu saat di masa mudanya beliau ini sepulang kerja ini main dulu, jadi nggak langsung pulang, tapi beliau ini bermain dulu bersama teman-temannya. Dan kemudian beliau ini setelah waktu sudah jam 10 atau setengah 11 malam, beliau ini baru beranjak pulang. Nah, zaman dulu memang beliau ini tidak memiliki kendaraan ya. Jadi memang biasanya ya kalau tidak naik angkutan umum ya beliau ini jalan kaki. Nah, karena waktu memang sudah malam pada saat itu, akhirnya ya mau tidak mau beliau ini pulang dengan cara berjalan kaki. Akhirnya setelah beliau berjalan kaki cukup lama, karena tempat yang beliau gunakan untuk main dengan teman-temannya ini lumayan jauh ya. Mungkin beliau berjalan sekitar 45 menit. Saat beliau ini tidak sampai di kampungnya, kurang lebih jarak mungkin sekitar 40 atau 30 meter menjelang gapura kampung. Waktu itu beliau berjalan di trotoar ya, di pinggir jalan protokol ini. Namun karena situasi sudah malam, jalan itu memang sepi. Ya, kadang ada 1 atau 2 sepeda motor yang lewat. Mobil pada saat itu sudah sangat jarang yang lewat. Dan karena beliau waktu itu berjalan dari arah bawah, otomatis beliau memandangnya di sebelah kiri adalah gapura kampung beliau, sementara makamnya berada di sebelah kanan beliau, di seberang jalan lebih tepatnya. Nah, tepat ketika kurang lebih jarak 30-an meter itu tadi, tiba-tiba beliau terkejut ketika posisi jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat satupun. Beliau ini melihat dari dalam kampung, keluar dari mulut gang tersebut, rombongan iring-iringan jenazah yang kurang lebih berjumlah 20-an orang ya, kata Pak Wanto pada saat itu. Cuman Pak Wanto ini tidak bisa melihat jelas mereka ini apakah laki-laki semua atau perempuan semua, atau laki perempuan atau bagaimana ini. Karena yang Pak Wanto lihat pada saat itu, iring-iringan itu entah menggunakan pakaian serba hitam atau memang mereka berwarna hitam ya. Tapi yang jelas Pak Wanto melihat bahwa kerenda yang diusung oleh kurang lebih 6 orang itu, yang umumnya kalau di masyarakat kita ini ditutup dengan kain berwarna hijau, yang Pak Wanto lihat di malam itu ditutup dengan kain yang berwarna hitam. Jadi serba hitam semuanya. Dan yang mengejutkan Pak Wanto adalah rombongan yang keluar dari gang kampung beliau ini hanya separuh badan. Jadi yang Pak Wanto lihat ini hanya dari bagian perut naik saja, sementara bagian perut sampai dengan kaki ini
betul-betul Pak Wanto tidak melihat seperti itu, dan rombongan itu berjalan dengan cepat keluar dari kampung Pak Wanto dan menyeberang jalan, kemudian masuk ke dalam area pekuburan umum di seberang jalan itu, dan kemudian ya sudah menghilang begitu saja. Memang area makam itu gelap ya, karena memang tidak ada lampu penerangan. Namun di bagian sebelah kiri jalan, di tikungan pertama itu, pertikungan yang menikung ke kiri itu, tepat di trotoarnya itu memang ada lampu penerangan jalan seperti itu. Namun ya memang Pak Wanto tidak melihat bayangan dari rombongan tersebut, dan saat itu jelas Pak Wanto menyadari bahwa apa yang dilihatnya ini memang bukan manusia. Nah, karena memang posisi rombongan tadi sudah menghilang di area pekuburan, ya Pak Wanto ini akhirnya ya sudah cuek saja jalan pulang. Nah, besoknya Pak Wanto ini bercerita kepada beberapa tetangganya, namun mayoritas mereka memang tidak mempercayai. Hanya ada satu orang ya yang percaya pada saat itu, dan sekarang orangnya sudah meninggal. Orang itu biasa dipanggil dengan nama Mbah Di, seperti itu. Ketika mendengar cerita Pak Wanto, Mbah Di ini juga mengamini, karena entah apakah Mbah Di memang pernah mengalami atau memang beliau hanya tahu saja, wallahu alam, tapi pada waktu itu menurut Pak Wanto memang hanya Mbah Di yang mempercayai ceritanya. Nah, setelah banyaknya kecelakaan di situ, di mana rata-rata orang yang mengalami kecelakaan utamanya yang dari arah atas bercerita bahwa mereka melihat iring-iringan jenazah yang tiba-tiba menyeberang. Barulah beberapa orang yang ada di kampung tersebut percaya bahwa bisa jadi apa yang dulu dilihat Pak Wanto memang benar adanya, seperti itu. Nah, itu tadi cerita tentang salah satu ruas jalan protokol yang ada di Kota Semarang. Sampai saat ini pun bisa saya katakan masih sering terjadi kecelakaan di ruas jalan tersebut, dan bahkan baru beberapa minggu yang lalu terjadi tabrakan yang cukup hebat di ruas jalan itu. 2 buah mobil yang bertabrakan dan bahkan membuat roda dari kendaraan itu terlepas. Jadi memang mungkin kalau dilihat dari secara kontur atau secara geografisnya, memang banyak sekali blind spot ya, atau titik buta di ruas jalan tersebut. Teman ya, lagi-lagi semua ini kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam kuasanya. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.